Shalom Alehem, kita bertemu lagi di dalam perenungan firman Tuhan di Gereja Penyebaran Injil Elusai. Sebelum sama-sama kita akan masuk di dalam perenungan firman Allah, mari saya ajak kita akan tundukkan kepala untuk berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu, merenungkan serta melakukannya, Engkau masih berikan. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus dengan kuat kuasa-Mu. Ampuni kelemahan dosa kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan saat ini saya ambil dari Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Saya bacakan untuk kita sekalian. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Berbahagia Bapak Ibu, Saudara kekasih yang sudah membaca kebenaran firman Allah ini, serta kita mau belajar melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema dari kebenaran yang saya sampaikan pada saat ini adalah membangun pengharapan yang kuat di dalam iman. Apa itu pengharapan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan ada permohonan, permintaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abraham berkata, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia berharap juga kepada Allah, karena dia percaya bahwa kelak dia akan menjadi bapa segala bangsa. Apalagi saudara dan saya hidup di akhir zaman ini, dasar untuk berharap kepada Tuhan, Tuhan sudah jelaskan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang 7, jelas di sana dikatakan ada dua hal yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang menjadi permohonan kita, permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus hidup di dalam Yesus. Yang kedua, percaya dengan segenap hati kita, sebulat-bulat hati kita, tanpa ada kebimbangan, tanpa ada keraguan di dalam setiap kehidupan kita. Karena diterangkan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 8, di sana orang yang bimbang seperti seorang yang sementara diombang-ambingkan gelombang angin ke sana kemari. Bahkan orang yang bimbang, firman Allah itu mengatakan tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan orang yang bimbang atau orang yang mendua hati, hidupnya tidak tenang. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apakah itu sau? Sau adalah jangkar. Biasanya jangkar ini dipergunakan di kapal pada saat kapal itu sementara berlabuh di pelabuhan. Dan sau ini, jangkar ini diturunkan ke dalam laut sehingga kapal itu
tidak tergeser oleh angin, tidak tergeser oleh gelombang, tidak tergeser oleh arus, dan kapal itu tetap ada di tempatnya. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, seringkali iman harap kita tergeser oleh hal-hal yang ada dalam dunia ini. Kita menjadi bimbang, kita menjadi takut, kita menjadi khawatir tentang harapan kita, iman kita kepada Allah. Menjadi satu pertanyaan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita membangun pengharapan yang kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ada 3 hal yang kita pelajari pada saat ini sehingga kita bisa membangun pengharapan kita yang kuat di dalam iman. Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun mesbah doa dengan tidak berkeputusan. Di dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa arti kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Arti daripada kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah kita harus berdoa dengan tidak berkeputusan. Karena kadang-kadang doa yang kita panjatkan begitu lama dijawab oleh Tuhan atau begitu lambat dijawab oleh Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa doa itu tidak didengar, tidak dijawab oleh Tuhan. Pasti Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan, setiap apa menjadi doa kita, lambat atau cepat, pasti Tuhan akan mendengarnya, akan menjawabnya. Abraham pernah berdoa kepada Tuhan begitu lama, tapi dia terus menerus berdoa kepada Tuhan. Tidak berkeputusan dia berdoa, imannya makin kuat, pengharapan dia kepada Allah makin kuat. Selama 25 tahun lamanya dia berdoa untuk memperoleh keturunan, dan Allah tidak membiarkan Abraham. Dan akhirnya Allah mendengar apa yang didoakan oleh Abraham, sehingga pada saat itu Allah memberikan keturunan, anak perjanjian, yaitu Ishak diberikan kepada dia. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, di dalam Yudas 20 juga, di sana ada ajaran kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, supaya senantiasa kita membangun iman yang paling kudus, paling suci, dan selalu berdoa di dalam roh. Poin yang kedua, Bapak Ibu saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kita harus membangun ibadah dengan tidak berkeputusan. Keluaran 23 ayat 25, firman Allah mengatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa artinya? Kita harus beribadah. Kita harus beribadah kepada Tuhan, mengandung satu makna. Artinya kita harus terus menerus dalam ibadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah ada mengandung satu janji di hari ini maupun hari yang akan datang. Itu ditulis dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Bahkan ada satu nasihat Allah di surat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Firman Allah mengatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan semakin dekat.
Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari Tuhan semakin dekat, akan tiba saatnya di dalam dunia ini. Tuhan sebentar lagi akan datang dalam dunia ini. Dari itu saudara dan saya harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh di dalam doa, dalam ibadah. Bahkan kita lakukan dengan semangat, dengan giat, seperti nasihat di dalam Ibrani ini dikatakan, marilah kita semakin menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan semakin mendekat. Dan yang ketiga, terakhir, Bapak Ibu Saudara, agar supaya kita membangun pengharapan kita semakin kuat dalam iman adalah membaca firman dan merenungkan firman dengan tidak berkeputusan. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai yang ketiga, firman Allah mengatakan demikian, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Tapi kita harus melakukan apa yang diperintahkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 ini, yaitu merenungkan kesukaannya, merenungkan firman itu siang dan malam, atau merenungkan firman itu, kesukaan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita terus menerus. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, sebagai kesimpulan yang saya sampaikan atau pemberitaan firman Tuhan saat ini yang saya sampaikan demikian. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagia Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah membaca, merenungkan serta melakukan firman Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Maju terus, jangan lemah, jangan tawar hati. Bersama-sama dengan Allah kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh mendengar, membaca, merenungkan serta melakukan firman-Mu. Biar firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Berdoa pada saat ini untuk seluruh jemaat Allah, mereka yang mengalami sakit penyakit, Engkau yang datang kepada mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang memulihkan keadaan mereka dari segala bentuk sakit penyakit apapun yang mereka derita, mereka alami, di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan. Demikian juga Engkau datang kepada mereka yang kekurangan, mereka yang butuh, yaitu makan, berkati makan mereka. Mereka yang butuh minum, Engkau memberkati minuman mereka. Mereka juga yang membutuhkan kekuatan kesehatan, Engkau yang memberkati kekuatan kesehatan mereka. Kami teringat untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Yesus, masalah persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami ini, tetap Tuhan Yesus cepat berlalu, sehingga seluruh masyarakat
bisa melakukan kegiatan kembali seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.